Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Di mana Ini sekarang, Mas? tugas kuliah. Aku sekarang di Solo. Oh, Solo. Nah, Tugas kuliah. kuliah apa? Kuliah informal ini, Mas. Awalnya begini, Mas Buki. Saya kan juga sering membaca media sosial, tulisan-tulisan Mas Buki juga, dan sharing-sharing yang ada di situ. Nah, pas kemarin itu yang bahasan kurikulum prototype itu kok lumayan lumayan menarik gitu loh, Mas. Dan teman-teman saya yang di sekolah ya, maksudnya dunia yang sekolah formal itu menganggap ini angin segar gitu loh, Mas. Peluangnya untuk di buat pendidikan kita begitu. Nah, sebetulnya saya juga belum begitu paham ini nanti kurikulumnya itu akan seperti apa, dan ya tadilah nafas segarnya itu nanti berupa apa gitu loh, Mas. Oke, siap. Gimana, Mas? Cerita aja deh. Apa nafas segarnya dari kurikulum ini? Ya. Nafas segarnya kurikulum ini dibidani oleh salah satu orang tercerdas di pendidikan, Mas Tino namanya. Dia kembali dari Jerman hanya untuk bukan hanya sih, dia ditarik dari Jerman, dari pekerjaannya di Jerman untuk ngurusin salah satunya kurikulum dan standar pendidikan. Hanya segarnya itu. Jadi orang muda, relatif baru, relatif tidak terlibat dalam kekisruhan sebelumnya, sehingga memang perspektifnya segar jadinya, karena memang dari orangnya sudah seperti itu, dari pimpinannya ya. Itu dulu dosen Ubaya, dosen psikologi Ubaya Surabaya sini. Anaknya di Saim. Oh, dulu sekolah di alam. Saim. Ya, Insan Mulia. Ya, jadi lulusan UGM, ngajar di Ubaya, anaknya sempat di Saim. Nah, terus habis dari Surabaya langsung ke Jerman itu. Nah, itu angin segarnya. Jadi kan gimana pun juga kita mesti ngomong man behind the gun-nya kan ya. Ya. Gitu. Ya. Jadi memang perspektif yang baru, dan kebetulan kerjanya di Jerman itu terkait dengan OECD, terkait dengan urusan-urusan yang berkait dengan visa, sehingga pemahaman terhadap konstruk, terhadap kompetensi kayak pertanyaan-pertanyaanmu itu memang relatif adalah beres lah. Oke. Itu dari intinya. Yang kedua, sudah ada kesadaran dan usaha untuk meringkas materi pelajaran yang ada di kurikulum sebelumnya. Ini angin segar karena sebenarnya kalau pakai data OECD, jam pelajaran Indonesia itu termasuk yang paling lama. Ya. Bukan berarti lama nggak boleh, tetapi kalau semuanya diwajibkan lama itu bermasalah. Ngerti ya nih? Ya, paham. Jadi artinya ya kalau pendidikan pondok pesantren dan segala macam mau 24 jam itu tidak apa-apa. Ya. Tapi itu kan pilihan. Ya, itu kan pilihan kan. Tapi kalau semuanya jadi lama, ya itu pasti bermasalah karena kemudian anak-anak nggak punya pilihan. Nah, jadi itu problem itu lama, dan kalau dicari tahu jadi halo ya, agak putus-putus bentar, ini sudah lancar, Mas. Ya, jadi materi terlalu banyak, tugas terlalu banyak dan segala macam, dan ada usaha untuk meringkas itu, meskipun aku pribadi sebenarnya masih kurang sederhana sih. Tapi
Tapi kalau dari angka yang dikeluarkan oleh kementerian itu mangkasnya sampai 30 sampai 40% itu ya relatif signifikan. Tapi kalau bayanganku sih harusnya 40 sampai 50%. Itu satu. Jadi dengan demikian dampaknya ke murid-murid, ke guru-guru maupun ke murid-murid itu bebannya jadi berkurang. Jadi itu angin segar. Yang kedua, membereskan urusan pendidikan karakter. Jadi dulu itu sudah ada memang arahan-arahan untuk bikin pendidikan karakter. Tetapi di struktur kurikulumnya sendiri, pendidikan karakter itu nggak muncul. Ya, munculnya kan kayak jadi itu Mas, ekstrakurikuler sama bimbingan konseling aja. Nggak jadi pokoknya kan. Padahal kan yang utama kan yang pokoknya. Nah, yang sekarang itu ada arahan untuk minimal 20% sampai 30% jam pelajaran itu untuk proyek. Untuk proyek. Yang proyek itu difokuskan untuk pendidikan karakter. Artinya ya anak-anak mendapatkan kesempatan untuk berperilaku sebagaimana kehidupan nyata dan dari situ kan mereka bisa refleksi, mereka dapat umpan balik untuk melakukan perbaikan perilakunya. Jadi sama. Jadi kalau kadang-kadang kan orang tanya ya apa barunya? Kalau barunya itu mungkin secara slogan, secara normatif itu sama. Ya. Dari tahun 2006 sampai sekarang itu sebenarnya sama. Karakter, kompetensi, kayak gitu-gitu sama sebenarnya. Tapi ya tadi perbaikan-perbaikan cukup mendasar. Artinya kalau memang kita fokus pada kompetensi, ya nggak bisa materi terlalu banyak. Karena kalau materi terlalu banyak, ya palingnya cuma bisa dihafalkan, nggak bisa eksplorasi, nggak bisa diskusi, nggak bisa eksperimen, nggak bisa riset, nggak bisa segala macam karena terlalu banyak materi. Harapannya dengan materi yang lebih sedikit, guru itu bisa memberikan eksplorasi beragam cara belajar, bisa eksperimen, bisa diskusi, macam-macam lah. Kesempatan seperti itu. Termasuk alokasi jam, itu juga sekarang ditambah. Itu yang kedua. Yang ketiga, angin segarnya itu adalah, jadi ini sebenarnya sama dengan tahun 2006. Jadi di tahun 2006 itu sebenarnya satuan pendidikan sekolah itu sudah dapat otoritas untuk bikin kurikulum di level satuan pendidikan. Benar kan? Secara normatif. Ya. Secara normatif. Tapi kaki-kakinya nggak dipasang. Jadi gagasannya itu nggak membumi. Jadi nggak membumi itu seperti apa? Untuk bisa mencapai level membuat kurikulum sendiri, itu guru dan sekolah butuh kapasitas tertentu, dan itu nggak semua sekolah siap. Iya, apalagi kalau sekolah kayak punya tim riset R&D gitu kan ya nggak bisa Mas. Iya, makanya tahun 2006 itu fail. Nah, yang tahun ini secara normatif itu diperkuat fleksibilitas sekolah untuk melakukan menyusun kurikulum sekolah, tetapi juga disediakan dukungan kepada sekolah untuk menggunakan pilihan-pilihan kurikulum. Oke. Jadi kalau nggak bisa bikin, jadi pilihannya nanti bikin sendiri atau pakai pilihan yang tersedia. Oke. Yang tersedia itu yang KTSP yang disederhanakan tadi ya Mas ya? Bukan. Ini kita nggak ngomong kurikulum level nasional. Jadi kan kurikulum itu ada kurikulum nasional, ada kurikulum operasional sekolah. Oke, yang operasional sekolah. Yap. Jadi yang dikasih pilihan itu yang kurikulum operasional sekolah. Itu ada pilihannya. Kalau gampangannya ini ono contoh-contohnya lah. Oke. Bisa dipakai. Jadi kalau Anda belum mampu bikin sendiri, boleh pakai yang dicontoh. Ya, tapi kalau mampu bisa bikin sendiri. Nah,
untuk memastikan sekolah itu bisa adaptif terhadap kebutuhan komunitas maupun lingkungan, maka ada dua yang diubah. Yang pertama, jam layanan tidak dikunci per minggu. Oke. Jadi kalau sekarang kan dikunci per minggu. Satu minggu harus memberikan jam layanan sekian banyak. Oke, iya memang. Itu pengawas kalau datang ke sekolah kan mesti yang ditanya itu. Nah, sekarang dikuncinya setahun. Oke. Jadi nggak mingguan. Artinya nanti sekolah yang bisa merancang sendiri kapan minggu-minggu padat, kapan minggu-minggu yang ringan. Yang penting ujungnya berapa ratus jam itu selesai di setahun. Oke, paham. Jadi kan itu memfasilitasi kreativitas sekolah kan. Itu satu. Yang kedua, KIKD-nya atau tujuan pembelajarannya tidak dikunci per minggu atau per bulan. Oke. Kalau sekarang kan kayak gitu. KI ini harus selesai minggu ini, bulan ini gitu. Ini, ya. Sekarang kuncinya 2 tahun. Fleksibel banget ya Mas ya. Jadi nggak sampai 2 atau 3 tahun. Kalau di SD 2 tahun, kalau di SMP, SMA, SMK itu 3 tahun. Ya, artinya kalau di SD, kenapa ini penting? Karena gini, temuan Bank Dunia itu ketika murid-murid lulus SMA kelas 12, kompetensinya itu hanya setara kelas 7. 4 tahun hilang. Kenapa 4 tahun hilang? Karena ternyata kalau diselidiki itu kayak gini. Jadi ada efek sisa namanya. Efek sisa itu gini. Kelas 1 dari 10, misal ya, dari 10 KIKD, 2 nggak dikuasai, nggak tuntas. 8 dikuasai. Terus kan 8 udah cukup banyak ya. Iya. Jadi cukup alasan dia naik ke kelas 2. Nah, di kelas 2, yang 2 yang ketinggalan tadi diajarkan lagi nggak? Enggak lah, kan dia dapat yang baru lagi. Enggak, dapat baru lagi. Nah, padahal tanpa 2 ini, kemampuan murid untuk menguasai 10 KIKD di kelas 2 itu menurun. Iya. Karena nggak paham SMP, konsep SMA sebelumnya. ya. Nah, itu kayak gitu terus terus numpuk gitu. Karena memang materi itu kan prasyarat ya Mas ya, materi pengetahuan SMP itu kan prasyarat itu modelnya. Iya. Nah sekarang itu enggak, sekarang dikunci di 2 tahun, artinya kalau apa yang belum tuntas di kelas 1 tetap bisa dituntaskan oleh guru kelas 2. Yap. Oke. Baik. Gitu. Oke Mas. Oke. Boleh aku lanjut ini ya? Ya, silakan. Istilah student center, Mas, itu kan memang pengagungan di dalam proses pendidikan ya. Bagaimana kita menghargai perbedaan antar individu ya. Mereka punya bakat, minat, dan kepribadian yang berbeda-beda, begitu ya. Makanya memang pendidikan itu harus pusatnya ada di siswa. Nggak bisa kita punya apa kita berikan ke anak. Sebetulnya kan nggak gitu hukum pendidikan gitu kan ya Mas ya. Jadi anak butuh apa, kita memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang nyatanya satu anak didik dengan yang lainnya berbeda-beda. Nah, saya kan bacanya kurikulum prototipe ini juga bawa angin segar buat pemenuhan student center itu begitu. Kalau dari Mas Budi sendiri ngelihatnya peluangnya gimana, Mas? Ya, jadi semangat student center itu kan sudah lama dari kebijakan kita. Nah, tapi bagaimana kemudian instrumennya itu kemudian dipengaruhi oleh suasana ekosistem kita kan? Iya. Suasana ekosistem kita kan kompetitif, iri-irian soal ranking,
Dan itu juga kemudian mempengaruhi para pengambil kebijakan, dinas pendidikan dan segala macam. Jadi akhirnya program-programnya pun juga program yang sebenarnya lebih mementingkan ego orang dewasa dibandingkan ke anak-anak. Dan itu memang butuh usaha besar untuk membalikan itu. Kurikulum prototipe itu sebenarnya baru sudah menjadi dorongan kedua, karena dorongan pertamanya sebenarnya sudah di penghapusan ujian nasional dan hadirnya asesmen nasional. Yang itu nanti harapannya hasil asesmen nasional itu langsung dikoneksikan dengan manajemen kinerja sekolah maupun daerah. Artinya situasi-situasi real di lapangan itu akan menjadi program. Ini beda dengan ujian nasional. Hasil ujian nasional itu memang tidak punya meaning, tidak punya makna kecuali program bimbel. Yep. Ya. Nggak bisa dibaca. Jadi kalau rata-rata muridku 60 di matematika terus ngapain? Itu di hasil UN itu nggak ada. Nggak ada informasi yang cukup membantu kita apa sih program yang diperlukan. Nah, nanti kalau di hasil asesmen nasional itu nanti ada informasi diberikan. Apakah itu kepada praktek yang ada di kelas, apakah itu program pengembangan guru, atau variabel-variabel lain yang memang diukur di asesmen nasional. Itu satu dulu. Jadi memang itu harapannya mendorong para orang dewasa untuk tidak menggunakan tameng prestasi anak-anak sebagai prestasi orang dewasa, ya toh? Kan biasanya ngono ya. Kuwi sing oleh UN sopo, yang bangga siapa gitu kan? Iya. Yang juara lomba siapa, pialanya untuk siapa gitu kan? Oke. Pialanya nggak boleh bawa pulang loh. Pialanya harus taruh di sekolah ya. Wah, nah di kurikulum prototipe itu tadi sejumlah fleksibilitas, terus pengurangan beban, itu sebenarnya akan didorong, itu adalah syarat pendukung untuk sebuah filosofis yang disebut sebagai teaching at the right level. Pembelajaran pada level yang tepat. Nah, jadi nggak perlu sibuk menuntaskan materi, tapi sibuklah untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi awal murid. Oke. Nah, apa nanti instrumennya? Instrumennya nanti disebut sebagai assessment diagnosis. Jadi didorong juga praktek-praktek agar ada assessment diagnosis untuk mendeteksi, ini sebenarnya praktek biasa sih di sejumlah sekolah swasta, untuk mengenali kebutuhan, kemampuan awal murid, sehingga kalau ini gampangannya ya, contoh gampang ya. Kalau anak itu belum tuntas soal pengurangan ya, atau penjumlah dan pengurangan, ya jangan langsung diajak lompat ke perkalian. Akan setengah mati itu nanti ke sana. Jadi kalau belum tuntas penjumlahan dan pengurangan, ya tuntaskan dulu di situ. Baru masuk ke perkalian. Loh Pak, nanti materinya nggak habis. Nah, karena itulah materinya dipangkas agar mengurangi kekhawatiran guru untuk menuntaskan materi. Oke. Begini Mas, saya ini kan memang tujuan besar dari wawancara ini ya. Ini wawancara saya dengan Mas Bugi ini hanya salah satu dari proyek besar bikin desain kurikulum untuk sebuah sekolah alam. Nah, salah satu pilar di sekolah alam itu adalah pendidikan yang sesuai dengan bakat minat anak. Kalau tadi Mas Bugi bilang tentang assessment diagnosis, nah biasanya di sekolah-sekolah alam itu akan selalu ada talent mapping istilahnya di awal-awal masuk sekolah. Bahkan ada yang pakai talent mapping itu sudah dari PPDB atau penjaringan siswanya. Nah, itu kan nanti akan lahir ya anak-anak yang berbakat di bidang apa. Masalahnya itu kemudian
setelah ya Mas ya, setelah sudah masuk di sekolah itu apa namanya, bagaimana mewadahi perbedaan-perbedaan ini begitu. Nah kalau apa namanya, kalau kalau saya yang sempat di apa namanya di sekolah boarding yang terakhir saya bertugas aktif itu ya Mas ya, itu setelah talent mapping dilakukan, maka anak-anak itu akan kayak dibikin kayak kelompok-kelompok. Terus kemudian masing-masing individu itu ada kayak begini ya Mas, apa istilahnya kalau di tempat saya itu ada namanya kelas wajib, ada namanya kelas pilihan Mas. Nah, kelas wajib itu adalah kelas-kelas yang memang tadi Mas, materi wajib yang ditetapkan oleh kurikulum. Nah, kalau kelas pilihan itu adalah kelas yang memang benar-benar apa namanya mengejar target pengembangan bakat dan minat mereka masing-masing. Nah, contoh aja ya, misalnya ada anak, anggap aja dua anak. Satu anak ini talent mapping-nya nanti karena ini ngomong SMP SMA ya, dia mau jadi politikus. Kemudian yang satunya mau jadi dokter. Nah, mereka berdua ngambil kelas wajib, sama-sama datang di kelas wajib ya, ada kelas matematika lah, ada kelas bahasa dan seterusnya. Tapi ketika di kelas pilihan, si anak yang apa namanya ngambil talent mapping-nya dan visi apa namanya perencanaan belajarnya mengarah ke politik tadi, dia akan belajar banyak di kelas-kelas sosial. Sedangkan yang mau jadi dokter, dia akan banyak belajar di apa namanya di kelas sains. Nah, menurut Mas Buki, kurikulum prototipe ini akan bisa match nggak ya dengan model kalau operasional pendidikannya ingin seperti itu gitu loh Mas? Ya, oke. Jadi gini, di kurikulum prototipe itu jurusan juga dihapuskan. Ya. Jurusan dihapuskan. Kenapa? Karena sebenarnya semakin ke sini semakin banyak jurusan-jurusan baru di S1-nya yang itu lintas mata pelajaran, lintas bidang studi. Lintas bidang studi. Sehingga kategori IPA, IPS, bahasa itu sudah kategori yang ada luarsa, harusnya sudah lama kita tinggalkan ini karena tidak mewadahi, tidak mencukupi untuk menjawab kebutuhan anak-anak kita. Sehingga memang kedepannya yang di kelas 12, kelas 11 dan kelas 12 itu yang ada adalah murid-murid bisa memilih mata pelajaran tertentu sesuai dengan aspirasi karirnya. Dan itu juga bisa jadi tidak harus IPS semua atau IPA semua. Bisa jadi mereka juga gaduh-gaduh antara IPA dan IPS selama itu mengacu pada arah karirnya. Jadi ini memang ada arah karir, sejak jurusan profesi yang mau dituju, terus untuk pendidikan lanjutannya itu biasanya membutuhkan keterampilan apa, pengetahuan apa, yaitu yang dijadikan dasar untuk menentukan mata pelajaran yang dipilih. Dan ini memang salah satu yang paling menantang sih dari kurikulum prototipe, karena itu kan berarti kemudian harus ada fleksibilitas pada gurunya juga kan? Iya juga ya. Nanti kalau gurunya nggak siap gimana? Iya, maksudnya gini. Jadi tahun ini yang ambil biologi lanjut misalnya atau ambil lanjut fisika lanjut itu tahun ini banyak banget. Ya, sementara kimianya sedikit. Ya berarti kan jam pelajarannya kimia berkurang. Iya. Anunya apa? Jumlah kelasnya kan berkurang, kelas paralelnya. Ya. Sementara kemudian 2 tahun kemudian kebalikannya. Kimianya yang laku, biologi sama fisikanya berkurang. Nah itu yang paling menantang dan masih digodok. Salah satunya ya akan ini tapi belum ya.
Mhm. akan mengganggu prinsip linearitas yang selama ini diagung-agungkan. Oh, iya. Aduh, padahal itu Kalau berlaku sampai nanti loh, Mas, sampai bekerja loh. iya, orang linearitas ya apa? Padahal maksudnya, ya apa ya, kalau kita sudah bekerja, Mas, ilmu itu kan semuanya saling menyapa ya. Pokoknya saya bisa maksudnya kalau saya kerja loh ya sekarang, kalau misalnya kalau misalnya saya memang bisa, apa namanya, mengerjakan job, apa namanya, deskripsi kerja itu walaupun saya background ilmu saya nggak linear sama itu kan ya aslinya sah-sah saja gitu ya. Iya, heeh. Oke, ya 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 ya. Tapi ini belum sampai ke situ ya, Mas, ya? Eee belum mengatur konsekuensinya, tapi di Ya. kurikulum prototipe sudah. Oh, kurikulum prototipenya sudah istilahnya sudah mewadahi itu ya, artinya kan, Sudah. seseorang yang, apa ya, setengah IPA dan setengah IPS kayak, ya kayak kita psikologi gitu loh, Mas. Kita ini kan ya Heeh heeh. ada IPA-nya, ada IPS-nya kan gitu ya, itu sangat sangat akan bisa bergerak ya, dan mungkin juga Iya profesi yang lain di kurikulum ini. iya. Oke, Mas, ini pertanyaan yang terakhir tentang pendapatnya Mas Buki, kalau misalnya Mas Buki sudah keliling Nusantara ya, saya yakin sudah ke banyak sekolah, mungkin karena memang, apa namanya, proyek belajar saya ini adalah tentang desain kurikulum sekolah alam, saya ingin mendengar pendapatnya Mas Buki tentang sekolah alam. Kan memang, mereka berbeda begitu ya. Beberapa, apa namanya, memilih untuk, eee, apa namanya, Mas, ya, di bawah, kurikulum dinas dengan segala kreativitasnya, ada yang beberapa ngambil istilahnya, apa itu, yang lebih leluasa PKBM ya, Mas, ya. Nah, supaya tidak terlalu terikat dengan target-target kurikulum yang dulu ya, maksudnya yang sebelum prototipe. Hmm. Nah, tapi, artinya kan, ada praktek-praktek semacam itu sejak lama. Menurut pandangan Mas Buki, konsep atau desain sekolah alam ini, gimana Mas, terhadap apa ya, terhadap pewarnaan terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Eee, gimana ya? Ini ngomong blak-blakan apa enggak? Lah, nggak apa-apa, kan pasti ada plus minusnya juga. Eee, aku mengakui bahwa sekolah alam itu sebagai salah satu pelopor untuk mendobrak pendidikan Ya, Indonesia. mhm, Tapi dalam beberapa tahun terakhir, apa namanya, berkecimpung di pendidikan, eee, jaringan sekolah alam dan jaringan yang lain, bukan hanya mhm, sekolah alam sebenarnya. Ini sebenarnya nggak hanya ngomong salah satu jaringan ya, mhm, tapi, suasana ekosistem kita gitu ya, mhm. itu, cenderung, sulit bekerja sama lintas jaringan. Oke, Eee, Sehingga kalau sulit bekerja sama dengan lintas jaringan, justru membatasi pengaruh positif dari jaringan itu sendiri. Kan mhm, terus akhirnya nggak nular ya. ya, Jadi misal kalau yang sakit flu kumpul sama yang flu, nggak pernah kumpul yang sehat, ya yang sehat nggak pernah kena flu, mmm, ya kan. Itu yang paling kerasa sih, me apa, apa ya, untuk lebih lebih terbuka, eee, untuk semua jaringan lah, nggak hanya jaringanku tapi juga, semua jaringan untuk bisa berbagi, menulari, bahkan mungkin mengajari, ya. sekolah-sekolah lain untuk mempraktekkan, pendidikan yang berpihak pada anak. Eee, Terus, iya itu ada sejumlah praktek-praktek baik dari, sekolah alam yang ini memang harus ditularkan. Mmm, Karena, transformasi pendidikan itu tidak tidak cukup hanya dengan bekal kebijakan dan peraturan. mmm, Contoh contoh sederhana lah, mhm, eee, surat edaran menteri berapa tahun yang lalu tentang larangan, memberi ranking pada murid. mhm,
kebijakannya sudah ada, surat edarannya sudah ada. Tapi kan kenyataan di lapangan nggak seperti itu kan? Masih ada. Masih ada. Artinya memang di lapangan pun kita juga perlu rajin-rajin untuk mempromosikan praktek-praktek baik, sehingga yang praktek-praktek negatif itu juga semakin tersisih. Dan itu aku pikir itu juga salah satu tanggung jawab dari jaringan sekolah alam atau sekolah alam secara umum. Jadi lebih giat, lebih rajin untuk mempromosikan praktek baik itu. Termasuk bahkan kalau perlu juga nanti di dalam konteks yang kurikulum tertutup ya membantu sekolah-sekolah lain, termasuk sekolah-sekolah negeri, bagaimana merancang kurikulum operasional di sekolah masing-masing. Ya nggak akan cukup untuk melakukan perubahan ini, nggak akan cukup dengan kebijakan aja. Itu butuh praktek baik. Gitu. Siap. Terima kasih. Oh, siap. Ya, saya paham, Mas. Ya. Oke. Jadi, gimana, Mas? tak pertegas lagi. Sudah saatnya sekolah-sekolah alam itu menjadi sekolah penggerak, sekolah yang menggerakkan sekolah-sekolah di sekitarnya untuk berbiaya. Oke. Gitu. Baik, Mas. Terima kasih atas diskusinya. Memang diskusi kita fokus aja di satu itu, nggak kemana-mana. Untuk tambahan materi saya dalam bagian proyek belajar ini. Itu saja. Makasih ya, Mas ya. Saya doakan sehat-sehat dimanapun. Amin. Mau keliling Indonesia, mau kemana, terus berkarya. Siap. Amin. Makasih doanya. Sehat-sehat juga nih. Ya. Saya juga terima kasih, Mas, mengingat banyak sejarah yang kita pernah belajar bersama ya. Masih unyu-unyu waktu di kampus dulu, saya akan mengingat itu sebagai pondasi-pondasi learn how to learn saya gitu loh ya. Antusiasme untuk mencoba hal baru, belajar hal-hal baru itu kan dapatnya dulu waktu kita berkomunitas itu, Mas, gitu. Enggak di kampus, enggak di ruang kelas, enggak sama bapak-bapak dosen, tapi sama teman-teman sesama di luar ruang kelas itu. Betul. Ya. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Mudah-mudahan sehat-sehat. Allah, salam untuk rekan-rekan di sana semuanya ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.